Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil review kami terhadap film Tina Toon dan Neneng Bocah tahun 2004 yang berdurasi 1 jam 40 menit. Memang kalian ini hebat. Di samping bisa melawak, bisa juga nyanyi. Jangan nyanyi. Makan beling kita juga bisa, Bu. Makan beling. Wow, cepet juga. Oke, gue sinopsisin ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini tuh filmnya Tina Toon ya. Sekarang udah jadi pejabat DPR kalau nggak salah. Di cerita ini, Tina Toon itu murid kelas 5 SD. Tina Toon tinggal bersama ayahnya yang bernama Tono. Tina harus mengamen supaya bisa masuk sekolah dan membantu ayahnya buat melanjutkan hidup. Saat mengamen, pada hari itu, Tina berjumpa dengan produser rekaman yang bernama Pak Aswin. Pak Aswin ini tuh terpesona melihat gaya jogetnya Tina dan suara Tina yang indah. Terus akhirnya Pak Aswin tuh ngasih kartu nama kepada Tina. Dia udah selesai ngamen, Tina itu tuh Tina kaget, soalnya barang-barang Tina ada di luar rumah. Kemudian dia nanya bapaknya kan, ini kenapa gitu. Terus bapaknya baru menjelaskan kalau Tina dan bapaknya itu diusir dari rumah karena bapaknya nggak bisa buat bayar uang rumahnya. Bapaknya memutuskan untuk menitipkan Tina ke rumah neneknya karena bapaknya akan merantau ke luar pulau. Di rumah neneknya itu Tina juga tinggal bersama kedua anaknya neneknya, berarti tante sama omnya Tina, yaitu Mak Wecek dan Opang. Mak Wecek ini punya anak namanya Ivi. Mak Wecek sama Ivi tuh gak suka sama Tina, soalnya Tina itu lebih diperhatiin oleh neneknya. Kemudian waktu Tina masuk ke sekolahnya dia yang baru, yang di dekat rumah neneknya, teman-temannya tuh pada suka sama Tina gitu. Tina kemudian diajak gabung ke dalam kelompok Lenong Bocah. Ketika kelompok ini tampil di sebuah acara ulang tahun, ternyata yang ulang tahun itu anaknya Pak Aswin yang waktu itu ngasih kartu nama ke Tina. Kemudian Pak Aswin itu langsung cari Tina dong, terus buat ngajak Tina buat rekaman album Tina ternyata tuh meledak, dia jadi sukses, jadi kaya raya. Kemudian Mak Wecek yang jadi manajernya Tina. Karena Mak Wecek itu udah dari dasar yang gak suka ya sama Tina, terus akhirnya dia tetap iri sama Tina. Dia pengen anaknya si Ivi bisa rekaman juga. Akhirnya Mak Wecek ini tuh merancang sebuah penculikan biar Tina biar Mak Wecek itu tuh dapat uang tebusan. Penculikan gagal. Akhirnya Mak Wecek masuk ke dalam penjara. Jadi sekarang lansasi reviewnya ya. Siapa? Gue boleh nggak pertama? Gue boleh nggak? Boleh. Jadi menurut gue film Tina Toon punya kelebihan sama kekurangannya. Dan kelebihannya itu tuh dari sisi penokohannya. Si Tina Toon tuh bisa bisa acting tuh secara luas banget. Jadi gue lihat kayak tuh acting sebenarnya acting tapi cuman nggak kelihatan kayak dia acting gitu loh. Jadi misalnya kayak dia lagi ngobrol sama temennya, ya dia kayak ngobrol sama temennya. Kalau misalnya dia lagi ngomong sama bapaknya, ya kayak anak selayaknya ngomong sama bapaknya aja. Jadi kayak bener gak tuh beda sama ada beberapa film ataupun sinetron zaman sekarang yang gue ngeliat tuh anaknya tuh meraninnya secara jadi gue kayak, wah gue ngeliat Tina Toon ini tuh keren banget dari segi dia meranin sebagai tokoh di Tina Toon dan Lenong Bocah ini. Terus kekurangannya, menurut gue kekurangannya ini di film Tina Toon ini tuh durasinya terlalu panjang dan ada beberapa scene yang menurut gue nggak diperlukan. Salah satu contohnya menurut gue ya, yang di scene produsernya ini tuh kedatangan tamu 3 orang tua, 3 orang ibu gitu bawa anaknya masing-masing. Itu menurut gue kayak
nggak terlalu penting gitu, atau mungkin durasinya bisa dibuat lebih pendek biar penontonnya nggak lebih bosan, soalnya I personally jadi bosan nonton gitu. Lanjut. Gue. Jadi kan dari judul Tina Tun dan Lenong Bocah. Lenong Bocahnya kan menggambarkan kesenian Betawi kan, film anak-anak dan keluarga, dan jarang itu film anak dan keluarga memasukkan kesenian Indonesia termasuk Betawi. Jadi keren lah. Jadi menurut gua alur cerita ini bagus, gak bikin membingungkan. Terus juga kan durasinya panjang, tapi dengan komedi yang dibikin si Tina Tun ini gak bikin bosan. Bisa ditonton di usia kecil sampai gede. Di filmnya tuh banyak perilaku yang bisa ditiruin anak kecil, perilaku baik. Pokoknya banyak deh. Udah dari si Tina nyerah, terus juga pokoknya contoh dari awal film tuh yang anak orang kaya ulang tahun bagi-bagi makanan. Itu dari situ aja udah positif lah. Ya pokoknya gitulah. Banyak sikap positifnya yang bisa ditiru. Lanjut. Jadi kan tadi di situ kan nyeritain soal yang Ivy tuh nggak suka kan sama si Tina. Nah dia kayak iri gitu. Menurut gue pesan moral yang bisa diambil dari film ini itu tuh tentang kita tuh nggak boleh irian, apalagi sama saudara sendiri kan. Malah seharusnya Ivy tuh nyontoh yang tadi dibilang Lala, nyontoh perilaku yang Tina perbuat. Kan banyak kan hal positifnya, kenapa nggak coba dicontoh aja biar nggak ada tuh iri-irian. Udah kan ya, itu aja kan, udah nggak ada yang mau ditambah lagi kan? Oh ya itu sama itu filmnya tuh family friendly banget, jadi nggak ada unsur kayak aman lah. Iya. Ini film juga kita rekomendasikan kepada kalian yang menonton. Nonton aja. Itu kok serius. Kalaupun kalian cari di Google ratingnya per 10, itu mungkin karena kualitas videonya aja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon